Kalau menteri lain kan mewakilkan, karena yang dianggap yang kumpul. Dia ukur dulu eselonnya sama. Saya pikirnya gampang aja. Satu waktu itu orang-orang muda yang kumpul sekarang itu kan jadi penggede. Betul. Gitu. Dia kan yang naik pangkat nanti. Dan satu waktu saya akan memerlukan mereka. Benar. Setelah saya selesai dengan tugas di kantor Menpan, saya serahkan laporan pekerjaannya saya punya itu ke Pak Harto. Pak Harto bilang, sekarang ya jangan mikir lagi jadi menteri ya, sampai di sini saja. Nah saya nggak ngerti kenapa dia ngomong gitu kan. Tapi dia bilang, oke Pak, terima kasih. Padahal Anda meningkatkan 300 juta menjadi 6 miliar. Dia bilang, terima kasih sudah mendapat pengalaman berharga kerja untuk Bapak. Udah. Jadi saya pulang, oke, gue nggak jadi menteri lagi, nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak bilang sama orang-orang bahwa ada jadi susah cari parkir dong kalau ke mana-mana. Iya. Kan itu salah satu. Tahu-tahu saya dijadiin lagi Menteri Lingkungan Hidup. Itu dia. Saya baru tahu kemudian bahwa saya direkomendir oleh Pak Emil Salim. Menteri sebelumnya. Ya, kementerian yang itu dibentuk memang zaman Pak Emil kan? Pak Emil. Namanya PPLH ya? Tahun 78 pertama kalinya kan. Ya. Terus Pak Emil di sana 15 tahun jadi menteri. Nah, tahun 93 saya masuk karena rekomendasi Pak Emil. Padahal Anda kan sudah mau diistirahatkan dulu lah. Iya, artinya ibarat main bola cukup dulu lah ya. Sampai di sini aja, jangan mikir jadi menteri lagi gitu. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dia ngomong gitu ya, tapi nggak apa-apa. Terus di lingkungan hidup kan kayak belajar lagi. Kan tadi sudah 5 tahun di apa tadi di aparatur negara, pendaya-gunaan aparatur negara, tiba-tiba di Kementerian Lingkungan Kebetulan saya berlanggan National Geographic. Oke. Bertahun-tahun. Masih majalah ya? Yang memperkenalkan saya ke majalah itu adalah seorang diplomat asal Papua namanya Theo Waimuri. Nah, Theo itu dulu berdinas di Washington. Dia bawa tuh majalah ke tempat saya. Saya pikir menarik juga nih bacaan. Akhirnya saya langganan. Itu yang bikin pengetahuan saya tentang lingkungan hidup itu dari situ. Tinggal masuk ke wilayah teknokrasinya. Waktu itu apa yang Anda dapat dari Pak Emil terus Anda kembangkan? Oh, banyak sekali. Kalau Pak Emil itu kan peletak dasar-dasar ya dari lingkungan hidup ini. Dan apa yang diinisiasi oleh Pak Emil itu justru mendapat sambutan di dunia internasional. Beliau menghubungkan antara lingkungan hidup, pembangunan, dan kependudukan. Nah, tapi begitu balik ke dalam negeri, konsep ini dianggapi dengan acuh tidak acuh oleh kabinet. Akan dianggap sedikit dianggap apa tempelan atau gitu. mengganggu investasi, menurunkan kan Pak Sarwono kalau tidak salah ada 2 yang saya lihat dari jauh sebagai anak kecil yang sedang belajar di sekolah dulu. Ada satu hadiah Kalpataru kepada individu yang merawat alam dari Pak Emil itu. Kedua Adipura Pak Emil kepada kota-kota, kabupaten, provinsi yang menjaga lingkungan. Itu dahsyat betul itu ya. Nah, jadi Pak Emil ngambil taktik begini. Oke lah, konsep besarnya mungkin orang nggak ngerti atau nggak mau terima. Ya. Tapi kita bikin saja semacam apa yang disebut program driven policies. Ciptakan programnya, laksanakan kebijakannya, baru kita susul dengan regulasi kemudian. Itu yang dilakukan oleh Pak Emil. Gitu. Sebetulnya misalnya dalam pengertian ini, Adipura itu kan suatu program yang bisa bikin Kementerian PU itu gerah. Gitu ya. Kenapa mereka nggak gerah? Karena itu menciptakan antusiasme di kalangan para wali kota. Nah, kemudian Kalpataru juga. Tapi kan yang dinilai waktu itu kan tata kota yang baik gitu. Harus berangkat dari sampah. Berangkat dari sampah. Sampah dulu baru tata kotanya ya. Nah, jadi kalau kita berangkat dari sampah, orang nggak merasa terancam kan. Nah, baru dikembangkan. Pokoknya dari bersih dulu deh. Kalpataru juga sebetulnya kalau rumusan programnya itu keliru, bisa aja LIPI merasa terancam eksistensinya begitu. Karena itu menokohkan para inovator. Nah, itu perorangan dan bisa pendidikan formalnya sangat biasa gitu. Biasa gitu. Tapi oleh Pak Emil dipaketkan sedemikian rupa sehingga akseptabilitasnya besar. Artinya sebagai aktor public relation Pak Emil jago lah ya? Jago. Ya, artinya dia bikin kondisi di mana mau tidak mau gagasan yang dia bawa tuh akhirnya diterima. Kira-kira gitulah.
Jadi ada Kalpataru di situ, ada Adipura di situ, ada Prokasi, ya toh? Ya betul. Dan dari pendekatan semacam itu kemudian timbul potensi kewenangan. Jadi potensi kewenangan itu timbulnya belakangan. Jadi dirangsang gitu ya? Dirangsang dulu. Nah karena ada potensi kewenangan yang timbul, maka Pak Emil mendirikan apa yang disebut Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Bapeda. Dan sekarang jadi syarat penting AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan penting buat orang membuat. Akhirnya ada mismanagement juga. Ya. AMDAL itu dibikin bertele-tele segala macam sehingga menjadi penghambat. Dan integritas dokumennya juga makin lama makin hancur. Maksud Anda AMDAL yang tadinya sebagai katakanlah kalau tidak rem tapi kopling, kalau kita pakai analogi mobil gitu ya, gas itu adalah investasi, ini kopling gitu ya. Itu mengalami semacam degradasi atau birokratisasi, degradasi gitu. Sehingga kemudian ini menjadi sasaran dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal lebih berat waktu menjadi Menteri PAN, penertiban apa pendayaan gunaan? Pendayaan gunaan aparatur negara atau menjadi Menteri Lingkungan. Masing-masing menarik karena sifatnya itu nggak bisa dibandingin begitu. Kalau di Menpan itu saya berhubungan banyak dengan birokrasi. Nah, kalau di Kementerian Lingkungan Hidup relasinya lebih luas dengan para ilmuwan, ya, dengan orang-orang LSM. Ya betul. Gitu ya, lebih luas. Dan khasanah keilmuannya juga lebih kaya. Ibaratnya kalau kementerian sebelumnya itu Anda berhubungan dengan orang berseragam korpri, sekarang orang yang lebih beragam, lebih casual. Tapi ada juga satu jurus yang saya waktu itu ingat sangat penting. Jadi kalau ada acara pendidikan dan latihan pegawai negeri, walaupun yang hadir adalah pejabat muda bawahan, saya selalu hadir. Kalau menteri lain kan mewakilkan, karena yang dianggap yang kumpul. Dia ukur dulu eselonnya sama. Saya pikirnya gampang aja. Satu waktu itu orang-orang muda yang kumpul sekarang itu kan jadi penggede. Betul. Gitu. Dia kan yang naik pangkat nanti. Dan satu waktu saya akan memerlukan mereka. Benar. Kalau menteri lain diundang begitu tersinggung dia. Iya, masa eselon 2 yang datang dari sebelah sana. Lantas dia kasih ke deputinya atau ke asisten deputinya. Kalau enggak, kalau saya enggak, mana saya sempat, saya datang. Kecuali Anda nggak bisa. Kemana saya pergi, orang ketemu para becoming leader gitu ya. Orang lari deketin saya. Pak Menteri, saya dulu dididik sama Pak Menteri, ini fotonya. Gitu kan. Itu karena orang baik. Nah, habis itu Anda istirahat sebentar, tapi yang mengagetkan saya minimal, kok jadi Menteri Kelautan. Itu baru dibikin juga itu? Sama Gus Dur. Iya, sama Gus Dur dibikin Menteri Kelautan. Apa namanya lengkapnya? Eksplorasi laut. Eksplorasi laut. Kan mestinya Anda itu kan Menteri PU lah ya, kan teknik sipil gitu ya. Tapi ini tadi aparatur negara, lingkungan hidup, terus sekarang malah kelautan. Eksplorasi laut. Iya. Mungkin kalau dipikir, oh ini rumahnya di Cirebon dengan laut. Ya saya juga kaget. Iya. Terus terang ya waktu diumumkan nama saya oleh Bu Mega. Iya. Bahwa saya ini Menteri Eksplorasi Laut. Karena saya udah bilang sama Gus Dur maupun kepada Bu Mega bahwa saya tuh sebaiknya jangan dijadiin menteri lah. Saya mau sekolah S3 gitu di luar negeri dan udah dapat jatahnya gitu ya. Tinggal berangkat. Iya. Tapi serius mau sekolah? Waktu itu serius mau sekolah? Serius. Karena saya pikir ya ada bagusnya juga lah dapat gelar doktor gitu. Daripada nggak jelas kayak gini gitu. Nah, tapi diumumkan. Nah, jadi saya bilang sama Pak Abdurrahman Wahid itu, Gus kan saya udah bilang saya nggak mau jadi menteri. Kok diumumin sih Menteri Eksplorasi Laut? Dan saya udah bilang duluan, kalau saya presiden sampai jadi menterinya, ngurusin laut. Kapan Gus? Itu waktu tahun 86 kita ngobrol di Selipi. Benar itu? Betul. Jadi ceritanya gini, tahun 85 kita tuh UNCLOS itu menerima konsep negara kepulauan Indonesia. UNCLOS tahun 85. Kemenangan besar buat kita tuh. Jadi soal-soal begitu tuh sedang dalam percakapan. Termasuk saya bercakap-cakap dengan Gus Dur soal itu. Ya. Nah saya agak tahu soal UNCLOS ini karena abang saya kan negosiator UNCLOS. Oh iya, malah membuat batas laut, zona ekonomi eksklusif segala macam. Antara lain. Ya. Tapi yang paling lebih penting dari itu adalah menjadikan laut antar pulau di wilayah Nusantara ini menjadi perairan nasional. Ya, tidak wilayah internasional. Tadinya internasional, Laut Jawa itu internasional tadi. Nah, jadi saya tahu dikit soal itu. Nah, kalau Gus Dur, pengetahuannya tentang sejarah kemaritiman Nusantara ini itu luar biasa. Soal Majapahit, soal
Sriwijaya, ya soal hubungannya dengan kerajaan-kerajaan Angkor ini tuh, wah luar biasa. Nah karena omongan itu, kemudian tahun 86 itu Gus Dur bilang sama saya, dia bilang satu waktu saya akan jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut ya. Dia nggak bilang kalau saya jadi presiden loh, dia bilang satu waktu saya akan jadi presiden, definitif sekali. Bukan kalau. Nggak. Tapi anak itu nanggapinya, ya udahlah, ya Gus gitu aja. Ya udah gitu saya lupa. Dan anak waktu itu tentu tidak punya bayangan beliau akan jadi presiden. Enggak, sama sekali enggak. Waktu itu menteri baru kan? Maksudnya baru. Kementerian baru? Ada sih Kementerian Kemaritiman yang jadi Ali Sadikin. Oh itu kan sudah waktu zaman Bung Karno bikin kabinet 100 menteri itu. Ya. Yang dibawa apa? Apa? Ya yang kebetulan ini orang Pasundan semua ya. Ali Sadikin sebelumnya Juanda. Terus Sarwono. Saya. Iya. Apa benang merahnya itu apa ya? Nggak ada. Itu cuman ya kalau orang-orang Sunda mungkin aja yang berusaha menarik benang merah. Kalau saya sih nggak lihat. Gitu. Ini orang yang peduli saja ya. Tetapi apa kalau yang Kristianto Wibisono menganggapnya ini fenomena dinasti Menteng. Oh. Nah. Tapi yang waktu itu Anda akhirnya tinggalkan apa sebagai legacy di kementerian itu? Kan itu kan masih baru kan, betul-betul start from scratch. Saya kira salah satunya adalah sistem pemantauan elektronik buat kapal. Tadinya terbatas pada kapal ikan. Dan kapal-kapal niaga segala macam sangat resisten, tidak mau dipantau secara elektronik. Tapi akhirnya sistemnya diterima. Sekarang semua kapal itu masuk dalam sistem pantauan elektronik itu. Itu ya satu. Dan yang kedua adalah bahwa jadi begitu dia masuk ke ketahuan, ya, dia ngapain aja ketahuan. Bahwa tidak dia apa-apain soal lain. Itu kan tadinya kapal-kapal niaga nggak mau digituin. Oke. Tapi setelah mereka belajar dari pengalaman. Masa kapal niaga bendera luar atau bendera dalam negeri? Bendera dalam negeri. Kalau luar enggak, memang udah biasa gitu. Itu bagian dari sistem. Yeah. Jadi kita ini terbelakang. Yang lainnya sih ya misalnya Direktorat Jenderal Perikanan itu masuk ke KKP itu. Tadinya kan di Kementerian Pertanian. Ya. Dan mereka yang menawarkan diri untuk masuk ke KKP. Oh, okay. Gitu. Karena di Kementerian Pertanian itu mereka merasa diperlakukan sebagai Direktorat Jenderal Anak Tiri. Tepat juga mereka kalau pindah ya. Jadi di sini ya kayaknya sih suasananya lebih enak begitu ya. Oh itu mereka minta pindah ya? Pindah. Dasar juga itu. Birokrasi mengajukan diri untuk terus kemudian juga yang saya rasa menjadikan KKP ini menarik adalah jasa baik dari Indroyono Susilo. Oke. Ya. Karena dia tuh ahli penginderaan jarak jauh di BPPT. Di BPPT. Jadi dia sistem-sistem pemantauan elektronik itu dia introduksi ke KKP. Gitu ya. Oke. Sekarang kita kalau bicara ini Pak Sarwono, bicara masa kini dan masa depan, kan kelihatannya dunia seperti berubah, tidak ada presidennya gitu ya. Kecepatan informasi, kita tiba-tiba membayangkan dulu kita memang agak sulit membayangkan touchscreen, terus ya ke perpustakaan gitu ya. Hari ini semua dengan mudah, Pak Sarwono duduk aja begini, bisa makan, bisa baca segala rupa, library, tidak perlu kemana-mana, semua terpampang. Nah, tapi ada juga mengatakan itu kan seperti hujan badai atau banjir gitu ya. Orang tidak punya kemampuan kurasi untuk menentukan mana yang benar, mana yang enggak, menseleksi itu kan dan tidak ya dengan mudah diterobos sampai di kampung paling ujung pun orang bisa terima informasi yang sama diterima oleh orang di Menteng, Kebayoran gitu. Nah, bagaimana bangsa ini bisa melakukan, kita stratifikasinya masih terlalu jauh antara orang. Mungkin juga Amerika sekarang kan, Amerika juga dilanda hoax segala macam. Itu nanti ada hubungannya dengan ya kalau kita negara sekecil Singapura mungkin ketertiban bisa diurus dengan cepat gitu. Kita penduduk besar, luas wilayah dan ada pulau-pulau yang terpisah. Bagaimana manajemennya itu? Saya sih nggak tahu ya persisnya gimana. Tapi menurut imajinasi saya, keindonesiaan kita ini di masa yang akan datang akan ditentukan oleh persepsi kebersamaan. Mungkin ketertiban bisa diurus dengan cepat gitu. Kita penduduk besar, luas wilayah dan ada pulau-pulau yang terpisah. Bagaimana manajemennya itu?
Saya sih nggak tahu ya persisnya gimana. Tapi menurut imajinasi saya, keindonesiaan kita ini di masa yang akan datang akan ditentukan oleh persepsi kebersamaan.